ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyaiq. Awal kalinya itu saya kasih tontonan VCD gitu kan, VCD ngaji anak-anak. Nah, dia suka tuh sama di situ di VCD-nya tuh gambarnya ada anak umur 4 tahun lagi ngaji gitu kan. Nah, dia suka mulai di situ dia ngikut-ngikut. Baru genap 5 tahun, Musa sudah hafal 29 juz Quran. Ia bahkan menembus ajang Hafiz internasional di Arab Saudi. Seperti apa kehebatan si Hafiz cilik ini? Persaingan terjadi antara kakak dan adik Krisdayanti dengan Yuni Syara. Benarkah ketika Yuni akan rujuk dengan Henry Siahaan, Kadi malah renggang dengan Raul Lemos? Saya akan membuat papanya anak-anak itu yang terbaik. Suami saya lagi fokus kerja di Dili. Menjalani perjalanan spiritual Charlie Van Houten, napak tilas jejak Wali Songo di Tanah Jawa berlanjut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Subhanallah, luar biasa. Begitulah reaksi halayak saat menyaksikan kefasihan Hafiz cilik bernama Musa. Sang juri, Syekh Ali Jaber, dan segenap hadirin pun dibuat tertegun dengan kefasihan bocah yang baru genap 5 tahun itu. Belum puas, Profesor Amir Faisal Fat pun giliran tampil menguji hafalan bocah yang mengaku hafal 29 juz itu. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Lantunan hafalan ayat suci dari bibir bocah cilik yang bergigi ompong itu perlahan menelusup dalam kolbu jemaah. Dampaknya sangat luar biasa. Ruangan menjadi senyap dan air mata pun menetes dari para hadirin, bahkan para juri, Syekh Ali Jaber dan Profesor Amir Faisal. Saya tidak punya bahasa. Dia nggak ngerti ya ikut audisi, dia ngertinya itu belajar gitu. Dia itu mau belajar. Musa adalah bocah ajaib. Bayangkan, di usia baru 5 tahun, bocah asal Pulau Bangka itu sudah hafal 29 juz. Bahkan videonya di situs YouTube sudah dilihat hampir 2 juta netizen. Tidak heran jika tersiar kabar, kefasihan Musa membuat pesinetron kondang Dewi Sandra terpacu untuk belajar membaca Al-Quran. Mungkin kalau yang nonton Catatan Hati Seorang Istri, aku kalau baca Al-Quran pun masih terbata-bata. Tapi aku tetap memaksain untuk tidak lip sync dan juga aku tetap mau belajar gitu. Jadi semuanya butuh proses. Itu menjadi satu target saya untuk memperbaiki. Musa adalah anak ajaib. Berikut ini adalah fakta-fakta keajaiban sosok Hafiz kecil Musa. Pertama, untuk lafalan bahasa Indonesia, Musa belum lancar dan jelas karena sedikit cadel. Tapi hal itu tidak menghalanginya untuk hafal 29 juz Quran. Kalau Musa berapa juz ya hafalnya? 29. 29 juz. Wah, diketawain. Wah, coba, gak percaya ya? Dari kakeknya luar biasa juga. Semangat hal ini belajar. Kakeknya bapak saya. Kedua, Musa menjadi peserta termuda di ajang MTQ internasional di Jeddah, Arab Saudi. Hasilnya menakjubkan. Bahkan Musa menduduki peringkat ke-12 dari 25 peserta dengan status mumtaz atau luar biasa. Tak hanya itu, seminggu lalu sepulang dari Jeddah, Arab Saudi, Musa langsung diundang menjadi hafiz di negeri jiran Malaysia. Musa itu dapat undangan khusus gitu. Dapat undangan khusus, waktu itu kan ada di Masjid Istiqlal. Kebetulan di situ ada panitianya langsung dari Jeddah gitu, panitianya. Terus dites sama panitianya,
bisa gitu. Nah langsung panitianya mengumumkan Musa sebagai kami undang. Ketiga, sejak umur 2 tahun, Musa sudah mulai menguasai juz Quran. Ketika anak-anak sebayanya sibuk bermain game PlayStation dan menonton film anak-anak, Musa justru menikmati ceramah keagamaan dari ulama-ulama Haromain. Ia benar-benar digembleng keras oleh Abu Hanifah sang ayah. Wassafati soffa. Fazzajihati zajha. Fattaliyati zikha. Inna ilahakum lawahid. Habbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa habbul masyahiq. Awal kalinya itu saya kasih tontonan VCD gitu kan, VCD ngaji anak-anak. Nah dia suka tuh sama, di situ di VCD-nya tuh gambarnya ada anak umur 4 tahun lagi ngaji gitu kan. Nah dia suka mulai di situ, dia ngikut-ngikut. Keempat, Musa bisa jadi bocah ajaib dengan kemampuan khusus yang tidak biasa. Tetapi dalam hidup sehari-hari, Musa masihlah bocah biasa yang bisa kecewa dan menangis. Lihat saja ketika sang hafiz kecil itu tiba-tiba menangis. Ada bahasa yang pengen saya sampaikan gitu untuk orang Islam supaya mereka itu balik ke Al-Quran. Balik mereka itu belajar Al-Quran. Nggak ada yang nggak bisa gitu. Fenomenal. Itulah sosok Musa kecil yang sanggup menghafalkan 29 juz Quran. Teladan istimewa untuk anak-anak Indonesia. Sementara itu kabar persaingan muncul dari kakak beradik Yuni Syara dengan Krisdayanti. Seakan tak mau kalah dari Kade yang tinggal di Istana Megah, Yuni membangun istananya sendiri yang berharga miliaran rupiah. Persaingan pun pecah. Dari koleksi barang mewah seperti mobil sampai soal asmara. Ketika Kade dan Raul digosipkan renggang, Yuni justru kabarnya kembali lengket dengan mantan suaminya Henry Siahaan. Siapa lebih harmonis? Yuni Syara atau Krisdayanti? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Penampilan off-air Yuni Syara masih menggairahkan. Di tengah bulan puasa, ternyata tawaran manggung Yuni Syara masih membanjir. Bukan hanya Yuni, bahkan adiknya sang diva pop Krisdayanti pun juga mengalami hal yang sama. Bedanya, jika selama ini Yuni selalu menyanyi sendiri, Kade tidak. Ia bernyanyi bersama putrinya, Amora binti Raul Lemos, yang selalu ingin tampil bersamanya. Aduh, kalau ini mah udah nggak bisa dilarang. Pokoknya kalau saya nyanyi di lagu ya dia 8 lagu lah. Ketika Yuni membangun rumah mewah dan megah bak istana, kabar persaingan pun mencuat. Bahkan diyakini meluas sampai soal karakter dan gaya hidup. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit antara Krisdayanti versus Yuni Syara. Pertama, soal selera kecantikan, Yuni dan Kade nyaris sepadan. Di mana demi terlihat mempesona, keduanya dikenal gila mode fashion dan juga perawatan kecantikan. Yuni dan Kade mengikuti tren mode fashion, termasuk mengkoleksi baju-baju bermerek meski bernilai jutaan. Bukan hanya itu, untuk selera kecantikan, Kade dan Yuni bahkan dikenal betah menghabiskan waktu berjam-jam di meja rias demi make up yang sempurna. Ibu jangan takut untuk salah. Kalau make up tuh jangan takut untuk salah. Latihan aja. Ini rata-rata kaftan muslim ya. Jadi muslim. Ada di stok-stok lemari saya misalnya kayak misalnya di atas ya. Di atas di luar itu ada baju yang misalnya saya pergi ke Mekah,
Ada satu itu tempat itu khusus. Jadi kalau itu saya tinggal turunin itu. Dan ini sudah semua pernah dipakai show. Udah, dan saya selalu kalau udah selesai saya bagi-bagi untuk penyanyian lain kalau misalnya.